Tapi Liga 1 sih kayaknya nggak terlalu banyak lah ya. Nanti yang agak cukup pusing Liga 2 biasanya. Persija ada nggak? Iya gitu. Pertanyaan sederhana buat teman-teman. APP itu ngapain aja sih, kerjanya apa? Klub itu nggak bisa asal langsung putus kontrak tuh pemain. Ya. Emang gede ya gaji-gaji pemain bola kita? Aku sering bilang lah, ada kok yang cuma 1 juta 2 juta. Sebulan. Persija klub yang paling besar nilai kontrak pemainnya? Kayaknya terbesar Persija. Terbesar Persija kan? Tapi semua pemain Persija agennya lisensi FIFA kan mas? Ada yang enggak? Contoh yang memang menjaga banget dari pemain Persija lah, Bambang Pamungkas itu kan orang yang tidak pernah ikut Tarkam satu sama sekali. Beda sama fan football ya. Nggak pernah ya? BP nggak pernah ikut Tarkam ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack. Kali ini Jackmania Society kedatangan salah seorang bintang tamu yang cukup penting di sepak bola Indonesia. Dia adalah Mas Aji, CEO dari APPI atau Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Kita akan ngobrol banyak sama Mas Aji. Tentunya di Jackmania Society, kerjasama antara Infocom Jackmania dengan Radio Republik Indonesia. Mas Aji, Halo, apa kabar? sehat alhamdulillah. Sehat juga. Alhamdulillah sehat. Segeran, gimana ngurusin pemain? Ya gitu aja. Lagi masa-masa cukup kritis lah, krusial sampai kick off biasanya kan cukup tight lah. Apanya nih? Laporan, verifikasi gitu kan pasti type-nya APP itu kalau di kasus tuh menjelang liga sebenarnya. Bukan setelah liga selesai? Itu masuknya cuman di saat selesai sampai saat memulai itu lagi tight lah. Tapi ketika udah mulai apalagi udah seminggu 2 minggu tuh udah malah sedikit banyak sedikit yang nggak ada kerjaan lah. Sekarang lumayan lah. Tapi Liga 1 sih kayaknya nggak terlalu banyak lah ya. Nanti yang agak cukup pusing Liga 2 biasanya. Persija ada nggak? Iya gitu. Nggak. Gue nggak masa gini mas. Gue nggak akan bahas tentang Persija, tapi gue akan bahas gini. Podcast ini pentingnya untuk membuka cakrawala teman-teman Jackmania tentang melihat satu sudut pandang sendiri dari sisi sepak bola mengenai apapun itu di sepak bola. Nah, Mas Haji ini CEO-nya APPI yang sering yang sering viral lah ya APPI atau sering diomongin kalau ya, kok mana nih APPI gitu. Dan ini aja pada ini, mana nih APPI segala macam. Oke. Pertanyaan sederhana buat teman-teman. APPI itu ngapain aja sih? Kerjanya apa sih? Sebenarnya pilar kita tuh 3. Oke. Proteksi, edukasi dan solidaritas. Oke. Proteksi memang yang jadi makin yang kelihatan secara publik diproteksi ketika ada kasus. Melindungi pemain lah, tapi terkait dengan masalah pekerjaan profesi sepak bola. Jadi ketika di luar itu kita nggak terlibat lah. Misalnya ada kasus di luar, kasus hukum di luar profesi kita nggak ikutan. Edukasi ini yang setiap saat lah kita mengedukasi pemain bagaimana tentang pemahaman kontrak, regulasi. Bahkan beberapa tahun terakhir, apalagi setelah gua mulai masuk, sering diskusi juga dengan klub-klub, terutama Liga 1, Liga 2, bahkan dengan manajemen lah. Duduk seperti ini juga sering. Oke. Gimana sih regulasinya? Karena updating rule tentang pemain tuh di FIFA tuh bisa setahun tuh berubah 3-4 kali, begitu dinamis. Nah yang terakhir solidaritas lah, ketika ada gerakan-gerakan bersama, campaign-campaign, baik yang sifatnya adalah proaktif ataupun sifatnya yang tidak berhubungan dengan sesuatu yang membela hak. Misalnya kayak waktu itu kita bikin campaign tentang bantuan henti jantung yang juga teman-teman Jack melakukan kan. Iya kemarin ngelakuin itu. Nah, seperti itu kan waktu itu kasusnya recent lah, jatuh gerbrak, kita ngerasa di luar aja terjadi, apalagi kita yang memang secara culture mendukung untuk banyak kejadian seperti itu. Akhirnya kita edukasi di 2022 waktu itu. Semua tim lah kita nah, campaign-campaignnya juga nggak hanya campaign tentang masalah gaji yang dulu mungkin pernah sempat ada menolak turnamen, campaign tentang baca kontrak, tapi campaign sifatnya di luar masalah yang serius-serius tadi juga kita bikin. Tapi pilarnya di situ sih. Kelihatannya memang yang berhubungan dengan proteksi atau dengan tunggakan gaji, karena yang sering kali berhimpitan sih di situ. Jadi kelihatannya di situ. Cuman tadi gue bilang, kalau memang udah liga jalan 3 weeks, dari situ sampai liga selesai itu ya kerjanya campaign dan edukasi gitu. Proteksi berarti proteksi pemain-pemain ya? Ya. Nah semua pemain itu udah pasti tergabung ke APPI atau mereka harus daftar atau register? Harus register. Harus register? Nah, cuman kalau Liga 1 sih otomatis? Di luar yang pemain asing sih udah 95% lah anggota kita. Oh bisa pemain itu bukan anggota APPI? Bisa. Oh bisa ya? Gue baru tahu malah nih mas. Gue pikir itu otomatis ketika dia sign kontrak terhadap klub, khususnya Liga 1, ya otomatis itu jadi anggota tapi APPI. Karena sudah ada NDRC dan sejak 2017 kita menjadi observer tetapnya PSSI di Kongres.
ada mention APP itu di dalam rule NDRC-nya. Jadi yang bisa masuk, yang bisa masuk adalah pemain yang terfasilitasi oleh anggota PPI. Oh, otomatis. Itu kalau di luar negeri Vipro ya berarti ya? Yes. Cuma kalau untuk tiba-tiba pemain baru naik gitu, apakah dia anggota PPI? Belum juga, dia harus registrasi. Harus registrasi PPI dulu baru dia bisa ikut apa? TMS lah ya, didaftarin transfer berarti ya. Sistemnya gitu ya. Ada juga kok per tahun sama. Oh, ada iurannya juga per tahun. Oke, itu berarti proteksi pemain-pemain. Berarti kalau pemainnya misalkan di klub bermasalah dengan pemain segala macam, nah itu udah pasti APPI yang turun tangan lah ya. Turun tangan itu lebih ke bantuan hukum atau apa sih? Selama pemainnya mau diwakili atau melaporkan ke APP, pasti kita yang turun. Dan bantuan hukumnya juga nggak melulu langsung somasi atau bawa ke pengadilan, nggak. Langkah-langkah yang sifatnya memang, kan sering banget dibilang kemana aja nih, kemana. Kadang beberapa hal yang sifatnya soft kita coba tanpa diketahui publik dulu, tanpa diketahui PSSI dulu, kita juga sekarang ini mencoba untuk mediasi secara internal lah, atau formal tapi sifatnya tidak diketahui oleh pihak lain atau pihak ketiga. Sorry Mas, biasanya itu lebih kasus karena apa sih? Biasanya yang kejadian yang paling sering pasti terminate, tunggakan. Terminate tuh putus kontrak. Yes. Kalau putus kontrak tuh masalahnya di mana emang? Dua biasanya, performance sama cedera. Oke, berarti kalau ini edukasi buat teman-teman ya, bahwa klub itu nggak bisa asal langsung putus kontrak tuh pemain. Ya. Betul. Meskipun pemain itu cedera ataupun meskipun pemain itu performancenya tidak bagus. Apalagi yang cedera itu. Apalagi yang cedera. Secara personal gue akan sedikit lebih emosi lah ketika ngelihat pemain cedera karena dimain di situ tiba-tiba di terminate. Kalau performance terkadang mencoba dilihat dari dua sisi kan, apakah benar, kadang juga mungkin dibilang pemainnya nggak disiplin, nggak perhatian. Itu oke lah, kadang perlu mendengar dulu dari sisi klub ya. Cuman kalau karena cedera tiba-tiba terminate, yang cedera gara-gara bermain di tim itu, merasakannya secara personal tuh lebih emosi aja loh. Ini kan lebih. Iya, tapi dari sisi klub kan ya gue bayar lu selama setahun, lu nggak main, ya oke lah lu cedera, lebih lu nggak main tapi lu tetap terima gaji yang sama. Atau bagian mediasi dari APP adalah ya udah kita cari titik tengahnya deh, gitu loh. Apa gimana? Sebenarnya ini yang sifat edukasi ini butuh panjang lebar tapi belum diketahui semua. Iya. Ketika seorang kan kalau pemain bola diberikan asuransi oleh klub sekarang ini udah sejak 2022 kalau nggak salah, Desember waktu itu yang gue ikut dilindungi oleh BPJS TK. Salah satu pilar di situ ketika karena COVID waktu itu kan, ketika kehilangan pekerjaan atau ketika nggak mampu, itu bisa diklaim asal dia memenuhi unsur-unsur berbagai, kan dia punya 4 jaminan ya. Iya, by the way atlet udah masuk profesi ya sekarang ya. Di KTP udah bisa atlet ya. Ya, dan juga sudah di undang-undang olahraga yang baru kan. Lanjut terus. Sebenarnya bisa di situ, tapi apakah ada pengetahuan yang cukup untuk secara manajemen administrasi mendaftarkan itu loh? Karena memang harus, kan ada 4 jaminan, jaminan kematian, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Nah berarti kalau cedera itu kecelakaan kerja nggak jatuhnya? Yes, secara kecelakaannya dijamin. Nah, ketika dia nggak mampu untuk bekerja lah, jangan main bola, misalnya pegawai siapapun, nah dia nggak mampu untuk bekerja karena sakit dan kecelakaan yang dikarenakan dia pekerjaan itu, dia sebenarnya perusahaan bisa mengklaim itu ke BPJS karena bisa di cover. Tapi jaminan yang kehilangan pekerjaan juga bisa, apalagi cuma karena cedera. Karena waktu itu COVID ada, dinaikkan lah semacam jaminannya oleh BPJS itu. Tapi pengetahuan itu kan akhirnya apakah cukup tahu dari tiap klub dengan kan BPJS kan di tiap daerah. Apakah edukasi ini cukup bisa menyeluruh? Jadi nggak melulu merasa terbebani ya. Ketika memang dia ada iuran atau ada jaminan yang dibayarkan asuransinya, ada proteksi yang diberikan oleh negara sebenarnya. Pilar udah cukup kuat. Berarti konfliknya biasanya di mana tuh antara pemain sama klub masalah terminate kontrak? Lebih di mana? Cedera dan performa. Enggak, artinya maksudnya gini, itu kan alasannya. Konfliknya itu ada di mana? Ada yang satu nggak setuju diputus atau nggak setuju mau bayar terus? Pasti. Katakan misalnya let's say kontrak setahun, baru main 6 bulan dengan 2 alasan tadi. Biasanya klub hanya akan mau bayar, jarang yang memang akhirnya willing to pay remaining kontraknya kan. Tapi secara rule pasti kan harus remaining. At least pertempurannya biasa di situ. Klub cuma mampu, misalnya kita tinggal 6 bulan bisa mampunya 2 deh. Gimana? Klub yang nggak bisa dong pemain presiden. Kan sisa kontraknya 6. Pertempuran bisa di situ lah. Tapi benar ketemu lah. Oke jadi 3, jadi 4. Biasanya case di situ, lebih ke situ. Berarti memang itu tugasnya PP sebagai mediator lah ya. Betul. Oh, itu dari 1 sampai 10, dari 1 sampai 100 deh. Berapa persen kasus yang memang udah di mediasi APPI dan hasilnya menyenangkan semua pihak? Kalau berapa kasus kemarin itu kita ngerekap dari tahun 2014 lah ya, katakan nggak bisa. Itu bisa nyampe 500-600 kasus.
apakah bisa semua sejak ada NDRC semua sudah terdatabase lah, tinggal menunggu eksekusinya. Itu paling tinggal beberapa klub, kebanyakan Liga 2 Ya sih. maksudnya everybody happy atau tetap enggak? Ketika sudah diputuskan semua harus jalankan gitu. Oke. Karena sudah ada wadahnya, ada pengadilan hukum olahraganya, ketika diputuskan suka nggak suka, bahkan juga nggak kamu pemain menang 100%. Bahkan misalnya nuntutnya 1 juta cuma Yeah. dapat 700 ya mau nggak mau gitu. Yeah. Ya udah. Nah, ini semua tinggal beberapa yang belum eksekusi, itu paling kurang dari 10-20% lah. Oke. Kalau begitu dari sisi proteksi, gue mau tanya tentang ini yang mungkin agak nyinggung Persija sedikit ya, karena ada imbasnya gitu loh. Ketika COVID tuh ada skepnya PSSI yang mengenai 25%. Itu sebenarnya gimana sih? Inilah lagi pemahaman tentang rule. Jadi sebelum PSSI mengeluarkan skep, yang cukup menjadi perdebatan adalah FIFA mengeluarkan sirkular nomor 17/14 Oke. COVID. Nah, COVID itu adalah force majeure. force majeure itu. Nah, tapi FIFA mengeluarkan sirkular atau regulasi atau undang-undang lah, yang mana itu hasil dari rembukan atau jadi ini yang membuat perbedaannya. FIFA itu punya namanya stakeholder committee. Jadi semua stakeholder tuh diajak duduk bareng. Hasilnya itu yang nanti dibawa ke konsel, kalau bahasanya bukan exco, untuk diputuskan melalui regulasi. Nah, sirkular 17/14 bilang bahwa ketika memang tidak adanya CBA atau kesepakatan antara players union dimension dengan federasi, keputusan sepihak tidak dapat diterima. Oke. Jadi harus negosiasi dengan pemain. Oke. Skep sekalipun itu bertentangan dengan regulasi. Lalu fungsinya skep itu apaan? Nah, itulah dikeluarkan tidak atas sesuatu yang didiskusikan dengan stakeholder atau mengikuti turunan di atas. Karena pemahaman kita skep itu artinya klub boleh bayar cuma 25% dari gaji kan? Pemahaman kita. Yes. Aslinya enggak kan? Aslinya nggak, karena memang dikeluarkan based on-nya tidak ada. Based on-nya kan dibilang FIFA boleh kalau memang ada CBA atau kesepakatan dengan players union-nya, dan dua-duanya kan tidak dilakukan. Nah, maka dari itu ketika membuat skep, makanya setelah berikutnya sebenarnya ada skep berikutnya tuh ketika mau dimulai, kan skep yang yang 20% tiba-tiba liga mau dimulai. Oh ya, ada kalau liga mulai berapa persen, pakai penonton berapa persen gitu ya. Sudah ganti sekjen waktu itu lah. Udah ganti ya. Diajak datang, maunya gimana kira-kira angkanya. Nggak akan menyenangkan semua pihak lah. Di kita pun juga nggak semua melulu satu suara. Dan pemain lokal juga pengennya gimana, asing gimana. Ya udah kita putuskan jalan tengahnya seperti itu. Kita waktu nggak salah 60% segala macam. Nah, akhirnya diajak ngobrol lah. Jadi ketika dikeluarkan sudah tidak ada perdebatan di ruang publik. Itu yang sebenarnya tujuan dari utamanya ada stakeholder, kan diajak duduk bareng untuk ngobrol. Nah, berikutnya kan apakah full enggak juga, cuman tidak akan menjadi perdebatan karena sudah diajak duduk bareng. Nggak mungkin kita tiba-tiba udah begini, oh ya deh kita deh sepakatnya gini, tiba-tiba dikeluarkannya sesuai apa yang kita mau, kita teriakan malah jadi nggak profesional. Karena itu yang menjadi perdebatan skep yang waktu itu 25% maksimal dibayar tidak atas hasil diskusi dari stakeholder. Oke, berarti bisa dikatakan skep itu sebetulnya ada abu-abu ya, gray area dan tidak berdasar sebetulnya. Jadi ya wajar aja setelah itu banyak klub-klub yang bermasalah dengan pemain karena faktor skep itu kan gitu loh. Dari tadi masalahnya APP itu pasti masalah proteksi, itu pasti tentang uang. Tentang uang kan pasti kan. Mostly tentang uang. Emang gede ya gaji-gaji pemain bola kita lokal? Tergantung sebenarnya. Menurut lo? Jomplang. Antara Liga 1 Liga 2 atau antara sesama Liga 1? Sama Liga 1 pun kalau pemain yang memang belum timnas bahkan ya, itu nggak sebesar yang dibayangkan lah. Beberapa besar, tapi ketika dia lihat satu sisi yang lain enggak juga. Jadi memang kadang main di pasar ketika ngomong ke agen, memang pemain ngobrol sama agen lah. Emang si pemain ini kenapa tinggi? Lah tawarannya ada segini, masa kita tolak? Ada gitu. Berarti klub yang enggak gini. Berarti dari sisi lo, karena lo gini, ketika lo membela pemain karena pemain itu dikontrak sama klub yang klub mampunya segitu, merasa mampu segitu. Ya makanya ketika lo ada apa-apa ya lo bayar dong sesuai dengan kesepakatan, bener kan? Nah, tapi dari sisi lo nih sebagai pencinta sepak bola, sebagai APPI, aduh klub lo payah banget sih. Kalau bisa belum berani banget. Ada nggak sih lo pikiran kayak begitu? Kalau berani banget sih, berani kontrak nih pemain harganya segini gitu? Banyak. Yang tadi kalau ngomong yang apakah overprice ada. Tapi apakah yang di bawah harga yang waktu itu sering bilang lah, ada kok yang cuma 1 juta 2 juta. Sebulan gajinya? Sebulan. Tapi Liga 2. Tapi kan profesional. Ya iyalah. 1 juta 2 juta mah kecil banget lah. Mau dibilang UMR, di bawah UMR lah. Itu ada nggak? Ada. Dan waktu saat kita rame-rame kemarin juga, ya kali ada. Coba cek klub A. Kalau nggak percaya kan kalian juga punya kontrak ya pegang. Saya ngomong ke orang federasi lah. Oke, kita cek. Tapi ada. Tapi itulah terjadi. Jadi ketika memang lihat yang atas tinggi, yang bawah rendah, disparitasnya cukup
cukup range-nya cukup panjang lah. Tapi memang kalau ngeliat apakah ada over, ada, kita lihat juga sesama kita pun juga tahu loh, ini kok yakin segini nih, bisa nggak nih? Kita pun mencurigai itu. Iya kan. Jangan sampai nanti ketika ada masalah di kemudian Amsyong sendiri. Iya, APPI sendiri yang pusing nanti pasti kan. Ribut lagi mah. Iya, ribut sama klub mulu kan. Oke. Nah, berarti proteksi lo terhadap pemain tapi ada edukasi lo terhadap klub juga nggak untuk seperti itu. Artinya masuk gini. Atau mungkin APPI sebenarnya kayak lo jangan kasih gaji mahal-mahal tahu. Karena kayaknya nanti ini bla 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 segala, atau memang itu terserah klub lah segala macam. Tapi lu ada pendekatan seperti itu nggak? Pasti ada. Apalagi dengan makanya sejak terakhir 3 tahun terakhir diskusi itu banyak kan dengan klub. Beberapa bahkan secara langsung minta konsultasi lah. Sebaiknya gimana ya kalau mau A di B. Tapi akhirnya gue berikan yang sifatnya akhirnya win-win lah. Maunya seperti apa, mampu seperti apa. Kayak tadi juga. Ya kalau memang nggak mampu, ya ngapain harus ditulis sekarang gitu. Meskipun harus merubah kontrak, meskipun harus bernegosiasi ulang, meskipun harus penunda pembayaran, ketika memang itu harus diambil jalannya, ketimbang jangan jadi masalah dua-duanya nggak happy, mendingan dari sekarang diomongin, pahit dari sekarang deh. Itu terjadi. Lu berarti tahu semua nilai-nilai kontrak pemain ya? Ya nggak semua, tapi yang terdaftar di APPI tahu dong. Mereka pasti akan register nilai kontraknya. Enggak juga. Cuma ada masalah doang baru mereka ngasih tahu. Ketika ada masalah doang. Cuman akhirnya ya di 2021 kan kita punya aplikasi itu memberikan wadah. Kadang pemain juga kan suka teledor ya. Nanti HP kontraknya hilang. Nah itu kita ngasih satu platform buat masukin kontrak gue deh. Yang udah ada aplikasinya sekarang. Cuman ya sebenarnya masih pelan-pelan lah. Cuman karena dulu gue pernah ngobrol sama Angki sih masalah ini. Itu kita kasih platform itu untuk upload deh daripada ntar. Pokoknya ketika sign, bahkan sign pun manajemen belum sign kan nggak apa-apa juga. Yang penting udah saksi, ada saksi, dia datang, fotoin aja, upload, dan HP hilang segala macam, kita punya database sendiri, paling gitu. Setahu lo nih, lo cukup nyebutin gini, lo nyebutin benar atau salah aja. Persija klub yang paling besar nilai kontrak pemainnya, benar atau salah? Satu tim. Termasuk. Berarti ada lagi? Ada lah. Di atas Persija atau di bawah Persija? Di atas pasti ada harusnya. Di atas Persija ada. Apalagi dengan tahun ini ya. Enggak. Kita musim kemarin deh. Musim lalu. 2023-24. Kayaknya terbesar Persija. Terbesar Persija kan? Iya kan? Karena pemain ya, tahu lah. Iya. Lagi sebelumnya lagi. Iya. Sebelumnya lagi ya. 2022-23 lebih besar 2022-23 kan dibanding 23-24. Ya, yang Mas tahu ya. Yang Mas Haji tahu ya. Maksudnya kan Mas Haji kan pasti kan ngurusin pemain itu. Oke. Bagaimana dengan tanggapan APPI tentang financial control? Itu yang waktu itu kita sampaikan justru. Oh, justru ini solusi dari kalian? Menyampaikan itu. Karena waktu itu kan batasan tentang kuota asing kan ditambahkan kan. Iya. Nah, ini cukup panjang lah. Sinkronisasinya juga menurut gue belum cukup bisa diterima nambah asing untuk mengontrol finansial. Karena nggak make sense gitu. Asing tuh nggak. Ya kan, itu kan mungkin ada beberapa isu-isunya bahwa pemain lokal gajinya tinggi-tinggi sih. Masa pemain asing kalah gajinya segala macam, ada yang begitu. Tapi asing kita nggak mungkin tahu angkanya. Kalau asing mau kita berkualitas nggak mungkin dengan harga murah pasti. Tapi banyak teman-teman yang bilang nggak apa-apa asal asing aja, asal asing. Itu kan jelek sepak bola kita juga kan ya. Ini yang buat gua tuh nggak make sense kalau pengen ngerasa gaji pemain lokal kemahalan bukan dengan nambah asing, tapi dengan controlling tadi. Dengan financial control. Nah, tapi memang yang perlu catat, tapi akhirnya diakomodir lah. Nggak tahu karena siapa, teman waktu itu pernah gue sampaikan baik secara langsung nggak langsung ke liga atau federasi. Jangan batasi yang atas, tapi yang bawah dilupakan. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun memang mau melebihi ambang batas, nggak masalah. Oh, itu berarti lo bicara salary cap dong? Iya. Nah, kalau salary cap kan beda sama financial control. Kalau salary cap kan maksimal gaji satu pemain katakanlah 1 juta. Berarti kalau yang atas diatur 1 juta, yang di bawah juga diatur. Berarti yang di bawah nggak boleh gaji 10.000 lagi. Gaji paling standar minimum pemain bola let's say 100.000 misalkan. Itu maksudnya kan APPI kan? Nggak, financial control yang 50M ini kan? Enggak, bukan. Maksudnya kalau yang salary cap kan gitu. Nah, financial control nggak ngatur batas bawah dong. Tapi perlu diperhatikan. Jadi disebut pasti. Jangan sampai di bawah UMR nasional gitu. Iya. UMR nasional apa UMR kota tersebut nih? Nasional. Karena Jakarta sama daerah kan beda-beda tuh. Harusnya malah 2 kali lipat. Di RSTP FIFA untuk ngomongin masalah gaji pemain bola itu harus dirasa berkebutuhan cukup. Jadi bukan dengan UMR. Oke. Kita kenapa bilang 2 kali lipat? Karena usia pemain bola tuh 2 kali lebih cepat daripada
usia-usia Oh iya profesional. produktif. Iyalah Nah, 27, 29 atau setahun juga bisa berubah. ya. Tahun ini dia bisa bagus banget, dapat kontrak bagus. Tahun depan bisa hancur banget. Tahun depannya lagi mau dia jualan nggak bisa. Makanya kalau ngomong misalnya gaji kan UMR 3 Jakarta 5,1 5,2 Ya, lupa. 49 sampai 5 5,1 lah juta ya. lah kasar. 5 juta. Nggak mungkin main 5 juta kalau menurut gue. 10 juta itu paling minimal. Karena 2 kali tadi. Karena usia dia main itu nggak lama dengan gaji segitu. Itu pun kalau masih setahun 2 tahun di kontrak Persija. Ya. Kalau tahun kedua dia jelek, tahun ketiga dia fans minta dia pindah kan dia harus nyari klub yang beda lagi. Kalau Liga 2 gitu. Nah, balik tadi yang financial control. Termasuk ini bilang, jadi jangan juga membatasi bagi klub yang pengen lebih dari yang dibatasi itu untuk bisa spend itu gitu loh. Tapi ketika dia mau lebih nggak apa-apa, tapi harus mensubsidikan sisanya. Kan sekarang kan gitu. Ketika lebih 1M, dia harus kena sanksi 250 juta. 1M juga katanya. Katanya gitu. Jadi kalau misalkan 51M nih kan berarti lebih 1M. Dia harus denda 1M juga. Oh, bukan 2,5? Enggak, pokoknya 1:1 dendanya. Katanya sih begitu, yang gue baca nanti dikoreksi aja. Jadi lo lebih 5M ya lo dendanya 5M. Kalau terakhir gue dapat sih malah 250 juta lah. Semuanya. Per Per 1M 1M. 250 juta. Tapi dananya itu buat subsidi gitu loh. Subsidi siapa? Klub-klub lainnya untuk pengelolaan juga gitu. Jangan sampai duitnya nggak tahu dikemanakan gitu. Karena kita nggak bisa Kan klub profesional, Mas. Masa dia disubsidi begitu sih? Aneh juga sih. gini. Kalau menurut gue ya nggak bisa untuk ketika klub kaya atau manusia itu kaya, dia nggak boleh dibatasi dia bisa spending seberapa besar. Tapi subsidinya itu yang perlu diberikan. Tapi kan nggak melulu akhirnya subsidi itu bisa dibagiin duitnya ke klub kan. Sifatnya fasilitas, sifatnya adalah pengelolaan, pengadaan. Kan VAR juga nggak murah. Gitu. Tapi kan sepak bola kan poinnya adalah fair play. Ya. Sebetulnya oke lah, mungkin ada yang klub yang punya duit apa segala macam, tapi klub yang punya duit itu bertahan berapa lama sih sebenarnya? Makan itu harus dikontrol. Ya itu dengan fungsi financial control. Yes. Oke lah, mungkin klubnya sekarang 50M nih, berarti gaji atau total belanja satu musim pemain pelatih itu maksimal 50M ya? Benar nggak sih? Pemain Koreksi. doang. Oh pelatih Setahu juga gue nggak? pemain doang. Oh, bukan, kayak setahu gue pelatih pemain deh. Pokoknya satu tim itu katanya pokoknya segitu deh. Nggak tahu, mungkin nanti koreksi kalau salah ya. Pokoknya satu tim itu 50M ya. Di sisi gue sih, ya dari sisi gue ya fansnya Persija, gue Jackmania, gue tahu angka-angka Persija kemarin ya kaget juga gitu loh. Karena jauh di atas itu, jauh Persija tuh jauh banget di atas itulah, ya kan, jauh banget di atas itulah. Ya ketika diturun segitu, ya dengan pemain banyak yang bertahan segala macam, ya gue thank you banget lah sama pemain-pemain itu. Tapi kan tinggal, apakah ini akan membuat sepak bola Indonesia sehat atau menurut APPI ini yang nggak akan jadi masalah lagi di kemudian hari, masalah proteksi itu? Justru yang akan jadi tantangan ketika sudah dikasih batasan, dikontrol, apakah memang itu memberikan jaminan buat klub semakin sehat. Ketika memang ini menjadi ketika akhirnya dijalankan, tapi nggak bisa lihat setahun menurut gue ya, itu 2-3 tahun lah. Ketika akhirnya ada pergerakan masa tunggakan gaji di akhir musim dan menjadi lebih baik, berarti ada sebuah jawaban. Tinggal dinaikin pelan-pelan atau dirubah pelan-pelan. Tapi kalau makin banyak, ini masalah. Ini kenapa kita teriak masalah tambahan kuota asing dari yang 4 ke 6 dan 6 ke 8. Dari 4 ke 6 naiknya berkali-kali lipat. Naik apa aja nih? Jumlah tunggakan gaji. Liga 1. Liga 1. Bahkan hampir bisa bilang setengah klub Liga 1 ada masalah lah di tahun 2003-2004. Beda ketika tahun sebelumnya paling cuma 2. Yang masih 4 pemain asing ya? Ya. Nggak pernah lebih dari 5 lah. Ini temuan doang, bukan laporan. Cuman sebulan paling, tiba-tiba telat sebulan lagi udah dibayar, selesai. Oh yang kurang DP, bukan sampai telat berbulan-bulan. Kalau ini enggak, yang tahun ini kenapa? Karena memang akhirnya mungkin yang kita lihat ngontrak pemain asing 6 itu kan nggak semuanya perform. Ketika dia terminate dan pemain asing bisa ke FIFA, pemain asing jarang mau yang dinegosiasikan mengenai masalah kompensasi. Mereka akan strict on the rule, bahkan kontraknya misalnya kan. Jadi ketika dia terminate, dia cabut ke negaranya, I don't care masalah negosiasi, bodo amat, mau pindah main negara lain. Dan angkanya itu bukan cuma ratusan juta, MM-an. Uang segitu bisa buat berkali-kali, berbulan-bulan, atau mungkin nggak berbulan lah, sebulan lah, atau mungkin berbulan-bulan sih, berbulan-bulan sih. Setiap klub, ya berbulan-bulan sih. Yang harusnya buat bayar gaji pemain yang sekarang, buat kompensasi dulu. Kenapa? Karena ada muncul dari FIFA di ban. Itu karena terminate kontrak, apa ya, telat gaji, telat DP, akhirnya kan banyak juga. Habis kontrak masih belum bayaran juga banyak. Udah habis kontrak nih, DP masih sisa. Iya lagi. Bahkan masih belum, itu masih ada. Maksudnya apalagi kayak kemarin ya, pas ketika 2 musim lalu ya, ketika Persija datengin Thomas Doll, ada Hanno Berens, ada Yusuf Helal dan lain-lain segala macam, Kanjuruhan, ada tragedi Kanjuruhan, stop
3 bulan ya kalau nggak salah, stop 3 bulan bola. 2 bulan. Iya kan, 2-3 bulan terus main lagi bubble. Jogja Itu Solo. kan klub boncos Mas ya. Ya. Nah, setelah di 2 musim lalu itu nggak banyak ya yang bermasalah. Covid karena waktu itu kita bersuara, akhirnya Covid cukup lebih bisa dikontrol karena akhirnya cukup paham karena Force Mayor. Oke. Kalau Kanjuruhan itu nggak terlalu banyak menurut gue ya, karena akhirnya balik lagi kan liganya. Yang masalah Liga 2 karena liga di Iya. stop. Nah, Liga 1 tuh waktu berarti yang juara PSM waktu itu ya. PSM ya. Enggak, cuman 3-4 tim yang masalah di musim itu. Oke. Karena masih Karena klub bayar. masih banyak, klub masih punya Yes. duit kali ya. Karena sponsornya masih bayar, cuman depending aja. Di iya. bulan itu mungkin nggak dibayar, iya. Tapi akhirnya ketika liga dimulai, di fullin semua lah. Iya, tapi kan itu kan pemain makan gaji buta tuh saat tragedi 0-2 3 bulan itu kan. Masih perlu latihan kalau itu. Masih berlatihan. Iya. Ya, tapi tetap aja nggak Sebulan main. doang lah. Tapi tetap aja nggak main kan. Kan kerja nggak hanya main. Iya, kalau nggak. Nah, ini pemahaman gua. Bagi gua ini nggak tahu nih, kita koreksi, ini kita diskusi ya. Bagi gua pemain sepak bola tuh sama kayak artis, Mas. Main saat dibayar untuk manggung. Enggak juga. Karena kita suatu profesi Hmm. yang di bawah naungan suatu asosiasi yang itu menjadi anggota ILO. Oke. Artis nggak ada. Ya, Jadi oke. FIFPro itu anggotanya Uni World Football Athlete, Oke. yang mana salah satu dari divisinya yang dipilih ke ILO, Hmm. terproteksi secara ketenagakerjaan. Hmm. Kalau ngomong Eropa udah kita nggak inilah Ya, ya. oke. Cuti hamil aja ada. Nggak, gitu. maksud kalau gue tuh lebih ke konsepnya sebenarnya. Pemain dibayarkan untuk perform di pertandingan, iya kan? Ya, semua pemain bola lah di dunia ini dapat duit dari tiket penonton dan dari hak siar, Ya. bener ya? Penonton dapat uangnya dari situ. Latihan itu kan adalah proses mereka menuju performance yang bagus ketika di pertandingan, bener nggak? Nah, jadi makanya maksud gue, kalau gue melihatnya bahwa, ya nggak tahu, mungkin nanti Mas Aji koreksi. Kalau gue melihatnya bahwa ya pemain itu mendapatkan haknya, nilainya dilihat dari bagaimana dia perform di tiap pertandingan yang dia tampil. Makanya kan klub sering ngoceh-ngoceh kalau kok cuma liga doang gitu loh. Karena dia bayar satu pemain hanya untuk 34 pertandingan, bener nggak? Iya kan? Kan untuk liga 34 pertandingan. Tapi kalau dia ada Piala Indonesia, ada lalalala segala macam yang lain, artinya si klub punya opportunity untuk mendapatkan pemasukan lain selain hanya dari liga doang. Nah, itu yang kalau nilai buat dari sisi pemain kan sama, gajinya sama. Derek udah. Ya. 1 tahun itu sebulan itu mau sebulan main 8 kali, 12 kali gajinya sama, bener ya? Nah, itu loh maksudnya. Jadi ya mungkin teman-teman juga di luar sana banyak yang melihat oh di pemain-pemain itu kenapa bisa mahal apa segala macam. Nah, dari APPI sendiri proteksi itu apakah memang kualitas pemain itu juga menjadi kepedulian dari APPI atau enggak sebetulnya? Kualitas si pemain nih, maksudnya pernah nggak diskusi kayak lo jangan kemahalan tahu karena ini segala macam, atau lo yakin mau kontrak segini sama klub ini gitu loh, klub ini tuh punya historical ini segala macam. Nah, maksud gue ada di situnya nggak? Ada pasti, terutama juga bahkan dengan agen-agen lah ya. Kan pasti kita. Nah, ini sorry mulai nyebut agen, antara agen sama APPI sama pemain hubungannya gimana? Kalau sama agen justru baik, karena banyak justru pintu diskusinya dimulai dari situ. Oke. Ya, apalagi sekarang udah ada aturan harus yang berlicense FIFA kan, sejak tahun lalu tuh udah dimulai. Sorry, berapa banyak agen yang berlicense FIFA di Indonesia? Aduh, yang terakhir gue nggak hafal. Cuman tapi banyak. Yang pertama itu yang kan ada 3 ujian. Exam pertama itu Dusan. Exam kedua itu ada Muli, ada Dokter Tika. 5 tapi 1 orang bule, orang luar cuman ikut ujian jadi 4. Berarti 5 ya. Yang terakhir itu 5 atau 6 gitu. Jadi ada 6 atau 11? 10 atau 11. Nggak sampai 20 agen sepak bola Indonesia yang berlisensi FIFA. Nggak sampai. Bahkan itu banyak yang pemutihan. Dengan sekian banyak pemain yang ada di Liga Indonesia. Bahkan itu ada kayak kalau mau gue langsung direct ngomongnya, ada yang bukan murni lulus karena exam. Karena kan beberapa udah punya license. Jadi FIFA tuh dulu punya semacam lisensi sampai tahun 2015. Oke. 2015 dihapuskan namanya intermediate. Jadi siapapun kita bisa jadi agent. Oke. Nah, 2015 sampai 2023 intermediate 2003 dia dilakukan lagi license agentnya itu. Harus ikut exam. Tapi yang dulu udah punya bisa ikut pemutihan bahasa kisah gitu lah. Nah, itu nggak semua 10-11 tadi itu lulus exam. Tapi semua pemain Persija agennya license FIFA kan, Mas? Ada yang enggak? Nggak tahu, kayaknya ada yang enggak. Ya tapi itu sah-sah aja atau nggak boleh?
Harusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Tapi mungkin kalau pemain lokal masih oke lah, karena itu lebih kepada Oh, yang kalau asing dicantumkan ya. yang transaksi internasional. Oh, Karena harus transaksi internasional. masuk ke platform yang dibuat FIFA itu lah. Oke. Berarti kan kalau pemain-pemain kayak ya pemain Persija sekarang kayak Gayo, Rio Matsumura itu pasti agennya udah pasti license FIFA lah ya. Nggak Ya, mungkin karena kan enggak lah ada ya. transaksi TMS ya kan. Iya, Itu nggak transaksi mungkin. luar. Pun akhirnya mungkin yang kita tahu, oh si A apakah nggak punya, bisa juga dia pakai partneran gitu. Oke. Tapi agen itu seberapa ngaruh terhadap keputusan dari pemain di APPI? Kalau untuk sign kontrak awal tuh pengaruh banget. Itu yang menentukan di awal untuk ke depan. Misalnya kalaupun akhirnya verifikasi kan kita kan nggak mungkin menegosiasikan angka dengan klub kan. Biasanya tuh kalau ada masalah aja kasihnya ke APP. Nah di awal itu kontraknya besar atau kecil. Ketika besar kan harus dilihat turunannya. Make sense nggak dengan dia dibayar segini, indikator KPI performanya. Terus mungkin make sense nggak dengan gajinya segitu. Terus ada klausul-klausul yang merugikan ataupun merugikan pemain atau merugikan klub itu sendiri. Itu kan titik tengahnya sebenarnya di situ. Harus menjadi penengah justru. Makanya di FIFA Rule Agent itu dibagi dua sebenarnya. Kalau lo mewakili pemain dan lo mewakili klub itu beda hitungannya lah, angka penerimaan fee agentnya. Atau bahkan kalau sistemnya jual beli, misalnya kayak pemain di luar tuh yang lagi nge-hedge jual beli siapa ya? Siapa sih lagi nge-hedge sekarang? Bukan jangan Mbappe kan free. Mbappe free. Ah, Siapa yang jual beli pemain transfer ya? Jude Bellingham lah, itu free juga ya? Banyak free kayaknya sekarang ya. Kayak inilah Neymar lah dulu. Neymar dari Barca ke PSG. Nggak boleh tuh satu agentnya Barca, agentnya PSG, agentnya Neymar. Itu nggak boleh. Dilarang lah di rule terbaru. Untuk tidak hanya mengambil keuntungan, tapi juga untuk menjadi perwakilan si klub, pembeli, penjual, dan perwakilan pemain itu harus terpisah lah. Jadi dia mengutamakan kepentingan yang dibelanya. Itu dia diatur kayak gitu. Jadi ketika mewakili klub dan mewakili pemain, hitungannya beda tuh. Oke. Nah untuk sampai di FIFA, itu prosesnya apa sih sebenarnya? Ujian. Enggak, bukan, sorry, maksud gue satu kasus sampai di FIFA. Oh, kasus. Satu kasus ya, antara klub sama pemain. Harus memberikan surat dulu lah. Bahasa hukumnya somasi, kalau bahasa sehariannya surat pemberitahuan konfirmasi ke klub yang bersangkutan. Ini ada tunggakan lo segini. Kalau sampai FIFA, PPI ngapain? Kalau pemain asing kita menjadi kuasa hukumnya, tapi banyak, hampir lebih dari 70% lah. Pemain asing yang ke FIFA itu tidak pakai APPI. Karena dia biasanya kan kalau berkasus dia langsung pulang ke negaranya. Dia pakai APPI-nya negara tersebut. Oh gitu. Atau pakai lawyer dari negara tersebut. Lawyer cukup sebetulnya? Cukup. Kita pun semua bisa. Tapi kita harus daftar di FIFA platform. Untuk mencapai ke situ susah ya? Lawyer sebagai FIFA platform itu susah ya? Enggak juga. Ya registrasi aja. Tapi kan nanti diverifikasikan. Ini siapa, apakah qualified, apakah orang hukum bukan gitu. Oke, tadi udah proteksi udah. Yang kedua edukasi tadi ya? Ya. Apa aja sih yang diedukasi ke pemain sebenarnya? Kontrak pasti. Dulu kan kita bilang harus baca kontrak. Jangan cuma ngeliat angka. Meskipun itu PR terberatnya lah ya. Dari kita kadang ngeliat kontrak berapa tahun, angkanya sebulan berapa, kontrak gitu lah. Tapi di situ yang kita lihat, bagaimana kalau cedera, bagaimana kalau akhirnya nggak perform, bagaimana ketika di terminate, kompensasinya, itu yang paling penting. Tapi pasti yang pertama itu. Kedua, hal-hal yang sifatnya juga yang terakhir lah, yang lagi rame-rame. Ketika memang lagi dalam masa kontrak, jangan sampai tarkam lah. Itu yang mau kita jaga. Kecuali dia nggak ada klub. Dan memang ngerasa, nggak ada pendapatan nih. Apalagi yang di Liga 2 keluar dari bulan Februari. Mulai September, 7 bulan nggak ada penghasilan, lumayan kan. Ya oke lah, ya udahlah. Asal dia tidak ada bawah ikatan klub. Tapi kalau memang dia masih di bawah ikatan klub, ya jangan lah. Maksudnya, contoh yang memang menjaga banget dari Persib saja lah. Bambang Pamungkas itu kan orang yang tidak pernah ikut tarkam satu sama sekali. Beda sama fan football ya. Nggak pernah ya? BP nggak pernah ikut tarkam ya? Fan football lah. Yeah. Fan football kan fun. Pengakuan dia dan nggak pernah kelihatan dia main tarkam lah. Karena akan menjaga karirnya gitu. Nah, itu yang diikuti meskipun memang berat cobaannya ketika diajak ada orang segini. Tapi Andri Tani pernah main tarkam nggak, Andri Tani? Dulu pernah. Dulu pernah ya? Zaman masih bocah. Terus. Edukasi itulah. Ketika edukasi tentang masalah kesehatan tadi. Tentang masalah ketika pentingnya second opini dilindungi oleh FIFA dan negara kita. Ketika memang ngerasa dia cedera sakit tapi menurut klub nggak apa-apa, dokter klub nggak semuanya SPKO. Iya sih. Ngerasa atau mungkin dokter yang sifatnya per pertandingan beda-beda, nggak apa-apa nih, tapi bukan SPKO, ini nggak tahu historical pemain itu, dia berhak mengklaim untuk second opini, itu dilindungi oleh regulasi, dilindungi oleh nasional maupun FIFA, nah gitu lah. Oke, tapi yang jelas berarti tadi poinnya proteksi dan edukasi adalah pemain harus paham tentang isi kontrak. Dan klub juga harus tahu, dan klub juga harus mengerti kan. Ya paling gampang tadi bahwa klub tidak bisa sembarangan untuk putus kontrak pemain, apapun alasannya. Misalkan tuh alasannya mau tekanan dari supporter apa segala macam bla bla bla, itu pun nggak bisa karena harus ada yang dibayar.
Nah kalau dibayar kan pasti rugi, bener ya. Jadi daripada dia rugi, mendingan uangnya bisa dibuat buat apa-apain, atau memang ya udah tetap pakai pemain itu aja sebetulnya. Situasinya ada di situ kan. Banyak yang klub kayak begitu sebenarnya. Yang maksudnya gini, jalan keluarnya adalah ya udah deh kalian damai aja. Damainya itu bukan artinya sepakat berapa, tapi ya udah lanjut aja kerja sama bareng. Pernah nggak? Banyak. Ada pemain yang dibayar tapi nggak masuk squad. Oh Karena gitu. mau di-terminate, nggak mau. Udah pernah kita khusus, ya udah deh. Dia latihan aja tapi nggak kita mainin. Pemain emang nggak mau, ya udah. Ada tuh. Banyak. Ya Allah. Tapi kadang pemain asing suka ada nggak mau ya, karena dia mau menunjukkan pemainnya. Akhirnya ribut lah di situ tuh banyak juga. Cuman yang seperti itu ada banyak kita pernah. Terus gimana tanya? Ya paling latihan aja bareng gitu. Dulu waktu itu masih ada Epa ya. Oh lagi nggak ada Epa. Ya udah main aja. Kalau ketika timnya lagi away, ya udah di rumah gitu. Seolah-olah berada di klub yang itu gitu loh. Karena mungkin emang nggak dipakai. Buat klub memberikan kompensasi misalnya sisa 6 bulan gaji 10 juta, 60 juta geblek kan berat. Iya. Cicil 10 juta deh tapi masih di sini gitu kan. Siapa tahu tiba-tiba ada pemain yang cedera bisa ganti lagi kan. Ya paling gitu lah. Tapi ada juga. Atau di loan lah. Atau bagi gaji juga banyak sebenarnya. Misalnya gajinya 50 juta. Ini nggak dibutuhkan lagi nih, harus dilepas, tapi harus bayar sisanya, nggak mungkin, berat. Untuk menjual klub lain bukan pemain yang diinginkan, tapi ada klub lain maunya gratisan lah. Ya udah, tapi nggak mampu bayar 50, mampunya 30, yaudah kita 20 deh. Toh juga kitanya tuh siapa? Klub asalnya. Klub asalnya, oke. Lepas gaji 50 tadi, kita 20 aja, 30-nya klubnya itu mau nggak mau, yaudah bikin agreement. Ya kan sebenarnya rugi berarti punya klub ya. Pasti berat. Berat kan? Ya, tapi dengan hari ini kita ada 8 pemain asing, APPI gimana? Harus dikontrolkan, masih 6 yang bisa main lah ya. At least kesempatan pemain lokalnya masih ada yang bermain. Cuman harus jadi yang ditunjukin lah, karena kan tekanannya adalah dianggap pemain nggak mampu atau takut bersaing. Justru dengan komposisi sekarang kan akhirnya yang di lapangan tidak berkurang nih. Ya kalau satu pemain muda, tahun lalu juga ada pemain muda lah ya. Ditunjukkan aja memang akhirnya punya kualitas. Dan memang ketika ada financial control seperti ini kan berarti pemain asingnya juga harusnya tidak yang dengan harga wah. Levelnya mestinya sama gitu. Ya ngapain? Karena nggak bisa juga kan. Ya ngapain kontrak pemain asing kalau nggak bagus? Harganya wah. Ya artinya harganya wah kan. Ya anggaplah kita asumsinya adalah harga wah sama dengan kualitas bagus. Kualitas bagus sama dengan harga wah. Ya kalau murah ngapain? Misalkan bule-bule Jaksa kita sewa. Tapi kan faktanya banyak, sangat murah. Masa sih emang pemain asing lebih murah dibandingin pemain lokal yang Mas tahu? Yang beberapa akhirnya gini, pemain asing yang bukan asal ya, pemain yang dengan gaji sangat murah juga ada. Tapi kita nggak tahu, kita lihat aja tahun ini. Karena menjadi 8 kan baru sekarang. Iya. Dengan bahkan 2 nggak bisa main itu kan menjadi problematik. Makanya kayak nggak tahu Persija apakah stay dengan 6. Ya gue sih jujur ya, gue sih berharap tetap gini, gue berharap ngambil hak semuanya lah. Kalaupun 8 segala macam. Cuma kan dengan segala pertimbangan bahwa Persija punya akademi yang bagus dan lain-lain segala macam gitu loh. Terus yang main cuma bisa 6. Ya gue sih ngeliatnya ya emang gimana ya? Gimana cara ngomong ke pemain asing untuk negosiasi bahwa lo main cadangan nih, itu sih sebenarnya. Ya atau dari sisi manajemen kalau gue menganggap si 2 yang ini mau yang gaji berapa ya? Apakah dia mau sama misalnya yang 1M semua? Kan mikir bayar mahal tapi dia nggak main. Gimana ya? Mikirnya itu juga cukup problematika, cukup bingung lah. Dengan 6 aja tuh nggak semua perform lah, kita bisa tahu. Nggak ada satu klub yang 6 perform. Kalaupun ada juga 2-3 tim lah, nggak banyak. Apalagi mau dibikin 8, yang 2-nya nggak main. Pemain kan bagus kalau dimainin sebenarnya, bukan karena cadangan. Ada pemain super sub memang, tapi rata-rata apalagi pemain asing baru pasti kan dia bagus ketika dia sering main bareng lah. 10 pertandingannya baru kelihatan kadang berapa. Nah, nggak gamblingnya, pertaruhannya di situ yang lihat ngerasa. Bahkan waktu kita bikin diskusi kemarin sama PSSI Pers, undang agentnya aku tuh Muli, ada Arya, ada Aspa Asap, dan lebih Muli ngomong, kenapa nggak 11 ya, semua asingin bolehin, biar asing aja sebuah 11 daripada 6 tapi 2 cadangan. Mendingan coba bikin 11, bisa semua nggak? Lokal mau diuji di situ, diuji ngapain dibatas-batasi jadi 8? Karena kan AFC sekarang tahun ini membebaskan kan. Kalau tahun lalu memang cuma boleh 6, 5/1, tahun ini memang dia buat rule ya karena negara Arab sebenarnya. Bebas deh di AFC main berapapun boleh. Oh iya, karena Arab ya. Sebenarnya karena Arab kalau politiknya. Politiknya ya. Oh iya. Tapi Liga Inggris juga gitu nggak sih? Apa Liga Inggris itu beda? Liga Inggris gimana? Kalau Eropa politikalnya adalah memang dia tidak boleh membatasi warga non-Uni Eropa bekerja, bahkan nggak hanya pemain bola. Oke. Jadi dia nggak boleh batasin itu. That's why makanya Messi main pun juga pakai paspor Spanyol, bukan pakai paspor Argentina. Dan negara Eropa mayoritas boleh double citizen. Nah kalau ngomong Asia tadi kan dibilangnya kita mau bersaing.
Coba dilihat deh kemarin negara yang top league-nya kan Arab, Jepang, Korea. Arab anomali sih, gue nggak bisa ngasih itu buat komparasi karena beda sendiri lah. Dia berapa pemain asing? Gue nggak tahu, tapi gue nggak bisa dikasih komparasi lah, karena harga juga Iya, City itu nggak bisa lah. Nggak masuk akal. Korea, Jepang, gue tambahin 1, Oceania, Australia itu cuma 5 pemain asing, 5 sampai 6. Australia 5. Jepang 6, tapi dia bikin kerjasama sama negara-negara kayak Thailand, boleh kirim sebanyak-banyaknya, cuman di luar itu cuma 6. Tapi asingnya masa gini, yang boleh kirim sebanyak-banyaknya itu pemain-pemain dari Thailand segala macam gitu-gitu ya. Thailand, Qatar kalau nggak salah. Okay. Indonesia gue lupa masuk apa enggak. Korea cuma 5 pemain asingnya yang boleh main di kontraknya. Di kontraknya yang boleh kontrak cuma 5. Gak banyak. Coba cek 3 negara itu. Di luar Arab lah ya. Gue nggak ngomong Arab. Karena kalau mau ngomongin kita mau terbaik, lihat aja yang terbaiknya gitu loh. Lalu kenapa kita 8? Karena kan AFF-nya membebaskan kan. Karena kita ngata komparasinya sama Filipina, komparasi sama Thailand. Yang mana menurut gue sih jangan lihat situ, lihatnya negara yang memang negara sepak bolanya maju. Atau ngeliatnya ke Eropa. Eropa ada political yang beda di situ, nggak bisa kita compare Spanyol, Itali, tapi dia kalau non Uni Eropa cuma 2, Inggris sama Itali, atau 3 maksimal, seingat gue. Pemain karena gue iya main Football Manager ya. Kalau main Football Manager ada kan aturan-aturan itu ya? Nggak, karena gue kan ini kan klub idola gue di Itali lah. Oh, jadi ngikutin lah. Inter bukan. Inter. Oh, Inter, oke. Jadi memang dibatasi harus 3. Yang non Eropa. Non Uni Eropa. Dan harus punya homegrown players. Iya, homegrown player itu. Important things. EPA ya, homegrown player itu Elite Pro Academy ya. Jadi lu harus punya didikan yang bagus juga. Dia kan balancingnya di situ. Nah kita kan nggak cuman wajib main umur U22 40 menit pula menurut gua. Kenapa nggak 90 menit juga pertanyaan kan. 40 menit tinggal diganti kan selesai. Nah gitu ya. Belum ketemu titik mau kemananya sih untuk masalah kompetisi menurut gua ya. Di sini masih ada miss yang ketika kita menuju ke Senayan lewat mana sih gitu kan. Mau lewat sini atau mau lewat mana itu yang belum kejelas. Bilangnya Senayan dulu lah. Jalannya kita tunggu yang macet, tapi kan ya itu perlu di garis bawahi. Siap. Waduh, banyak juga nih informasi yang didapat mengenai APPI. Kerjanya ngapain? Terakhir, Mas Haji, pertanyaan dari gue. Gimana caranya biar sepak bola kita keren dari sisi APPI? Kita kalau sepak bola itu olahraga yang memiliki infrastruktur terbaik. Infrastruktur yang fisik maupun regulasi sebenarnya dibanding olahraga lain. Udah banyak contoh sebenarnya. Jadi bukan copy paste, tapi kita banyak contoh baik dari FIFA maupun negara lain, tinggal diikutin. Contoh satu hal yang memang akhirnya tadi aku sebut, ketika memang ingin mempunyai suatu policy, libatkanlah stakeholdernya. That's why FIFA punya stakeholder committee. Stakeholder committee. Okay. Itu nggak hanya FIPRO tapi perwakilan klub, maybe referee segala macam terlibat lah. Jadi apapun yang diputuskan sudah berdasarkan keputusan yang dibuat oleh stakeholder. Apakah menyenangkan semua pihak? Enggak. Tapi setidaknya ketika di meja ini kita diskusi diketok A, kayak MK aja lah, ada dissenting opinion. Tapi ya setidaknya nggak akan berkuar di luar dan ya memang gitulah mau nggak mau perdebatannya. Ini yang belum terlihat. Mungkin ada, nggak tahu dari sisi supporter kan forum diskusi FDC apa yang dilibatkan oleh PSSI untuk PSSI Presidium Nasional Supporter Indonesia. Atau apakah sudah berfungsi selayaknya memang mengakomodir keinginan supporter? Belum. Nah, tapi ketika itu dibuat harusnya kan dengan berbagai sistem atau konsep yang dibuat sedemikian rupa setidaknya mewakili apa yang diinginkan supporter. Apakah memang kan nggak juga? Misalnya perwakilan The Jack di sana. Apakah memang itu sesuai dengan nanti diputuskan apakah keinginan Jack dia enggak juga, tapi setidaknya diajak duduk bener-bener yang memang dipilih atau ditunjuk atau memang direkomendasikan oleh si supporter di setiap tim mungkin untuk duduk bareng dilibatkan, minta pendapatnya secara resmi, itu yang nanti diputuskan oleh Exco. At least ketika itu nggak sesuai, setidaknya punya pertanggungjawaban. Waktu itu gue pengennya adalah sebagai perwakilan Jack, gue sebenarnya pengennya ngomongnya 20, tapi akhirnya yang di ACC 25. Tapi gue udah ngomong, karena kalah suara, ini yang udah gue perjuangkan. Tapi setidaknya perdebatan dalam meja ini kita tahu, tujuannya 25 tuh mau apa tuh? Kalau ini kan akhirnya menduga tujuannya 6 asing mau apa sih? 8 asing mau apa sih? Tujuannya ada presiden mau apa sih? Bilang liga mendadak. Kenapa Piala Indonesia nggak ada? Kenapa ya Pak? 2 tahun lalu nggak ada. Kenapa sekarang harus ada 20 plus? Kenapa asingnya nambah lagi? Gitu itu kan hanya pertanyaannya nih, jawabnya pakai ruang publik aja gitu. Bukan pakai duduk bareng. Kita buka regulasi, kita buka kajian, ayo debat dalam meja. Meskipun publik gak tahu, tapi kita tahu sebagai stakeholder, itu yang dimau. Ketika nggak sepakat, tinggal kita sampaikan nggak sepakat tidak apa, ditanya oleh member baik The Jack ataupun APPI, kita bisa jawab. Gue sampaikan
alasan yang nggak mau lapor karena A, B, C, pertimbangannya adalah seperti itu. Ya udah kita harus terima. Setidaknya suara kita didengarkan, bukan cuma pakai publik, pakai surat, pakai ribut di sosial media, kan nggak akan menemukan solusi. Dari situ sebenarnya, karena sepak bola kan punya semua, harusnya ya. Stakeholder itu dilibatkan, nggak hanya pemain, tapi juga ada supporter, pelatih, mungkin wasit, perangkat segala macam. Jadi apa yang diputuskan sudah hasil dari apa yang stakeholder sampaikan, dan itu menjadi suatu poin bagi Exco memutuskan. Jadi bukan hanya perwakilan Exco memutuskan kenapa Exco kita dari ber-12, gue lupa berapa jumlahnya, memutuskan A quorumnya karena votingnya seperti ini. Ya. Enggak, tapi berdasarkan dari rekomendasi yang dibuat Ya. oleh stakeholder committee seperti ini. Ya. That's it. Oke. Berarti musim baru, ya ini kan masuk musim baru, berarti pekerjaan rumahnya APPI lagi agak kosong sedikit kan? Mau liga ya kan? Lagi banyak. Oh lagi banyak justru mau musim lagi banyak Nanti ya? kalau udah jalan. Oh kalau udah jalan baru ya? Oke. Nyantai baru. Asumsinya Mas Haji, feeling-feelingan pasti berharapnya sebaliknya lah ya. Akan banyak apa enggak kasus setelah ditetapkan 8 pemain asing ini? Banyak untuk pemain asing. Banyak untuk pemain asing. Ngelihat cara merekrutnya agak sedikit harus dijagain. Oke. Ya pokoknya berarti insya Allah liga kita lancar aja, nggak ada kasus, APPI nggak banyak kerjanya, APPI mungkin lebih banyak edukasi dan solidaritas aja daripada proteksinya nanti. Apalagi kita tahu tahun ini pilkada serentak ya. Ya cukup. Jadi kan nggak tahu liga lanjut terus apa enggak ya. Jakarta itu pasti panas kan. Kalau Jakarta mungkin panas tapi nggak panas banget, tapi daerah lain loh. Ya wilayah-wilayah lain tuh. Karena nggak hanya gubernur tapi wali kota. Liga 2 tuh kapan mulai ya? Isunya ini kita September. Ya itu kan pilkada serentak bulan November, semoga tidak mengganggu sehingga terjadi efek-efek lainnya termasuk ya pekerjaan-pekerjaan PPI dan semoga Persija nggak ada kasus lagi ya. Insyaallah. Amin ya. Nggak, harusnya sih nggak ada ya kayaknya ya. Kalau lihat pergerakannya harusnya aman lah ya. Bau-baunya nggak ada ya, karena udah safety banget kayaknya sekarang ya. Udah main aman segala macam. Diskusi juga panjang. Diskusi panjang segala macam. Oke, Mas Haji, thank you banget. Sukses terus buat APPI. Jangan kapok-kapok buat edukasi teman-teman. Yang diedukasi itu bukan hanya pemain sebenarnya. Bagi masyarakat sepak bola juga perlu diedukasi. Ya. Hukum-hukum apa biar perdebatan mereka di sosial media ataupun perdebatan di dunia nyata itu berlandaskan ilmu dan regulasi yang ada. Itu sih pentingnya APPI bagi supporter ya. Makasih Mas Haji. Teman-teman sampai ketemu di Jackmania Society episode selanjutnya. Thank you kerjasama antara Infocom Jackmania dengan Radio Republik Indonesia. Sampai ketemu. Gue Diki Sumarno, Ketua Jackmania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jackmania.